Tidak ada kata-kata yang menggambarkan bagaimana kegembiraan orang-orang yang beriman ketika kita berkesempatan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Nikmat ini adalah nikmat yang tak terkira nilainya. Apalagi ketika kita mencoba melihat sebelah kanan dan kiri kita. Mereka orang-orang yang mungkin pada tahun sebelumnya masih bersama-sama memakmurkan masjid ini. Namun di kesempatan Ramadan tahun ini ternyata mereka tidak lagi membersamai kita. Maka kegembiraan atas datangnya bulan suci Ramadan, kegembiraan yang merupakan ekspresi keimanan, ini yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul lahum mimma yajma'un." Katakanlah, karena keutamaan dan karunia serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada mereka, maka mereka pun bergembira. Kegembiraan yang berangkat dari iman inilah lebih baik, kata Allah, dibandingkan semua harta benda yang kita kumpulkan dari semua kenikmatan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita bergembira dengan datangnya Ramadan karena ini adalah momen Allah tunjukkan keutamaan dan rahmatnya untuk kita. Keutamaan Allah untuk kita di bulan Ramadan ini bisa dikatakan tak terhitung dan tak terhingga. Segala amal ibadah bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas, balasan dan ganjaran yang Allah berikan untuk kita hampir tidak akan kita temukan di momen yang lain selain di momentum bulan suci Ramadan ini. Makanya tadi imam kita di sholat Isya menyampaikan ayat di surah Al-Baqarah, digambarkan di penutup ayat bagaimana wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kadang-kadang kita punya beragam alasan, boleh dapat keringanan tak puasa, apakah karena sakit, apakah karena musafir, atau faktor-faktor lain yang secara syar'i ada alasan boleh tak puasa. Tapi dikatakan wa antasumu khairul lakum, ketika kau tetap berpuasa, maka puasamu itu yang lebih baik bagimu jika kau tahu apa keutamaan dan kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, jadi gembira adalah salah satu ekspresi dari perasaan dan emosi yang kita miliki. Orang yang bergembira biasanya punya energi ekstra untuk melakukan apa yang diharapkannya. Berapa banyak orang yang gembira ketika menyaksikan pertandingan sepak bola. Kadang-kadang 2 jam berlalu tak terasa waktu itu. Bayangkan bagaimana kegembiraan yang seharusnya menyelimuti hati dan perasaan kita di awal Ramadan ini. Semakin besar kegembiraan ini pula lah yang menjadi mesin penghasil energi dan semangat yang membuat kita tetap mampu bertahan. Bukan hanya menghidupkan siang Ramadan dengan siam, tapi juga menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam. Para hadirin yang saya muliakan, bercerita mengenai kegembiraan, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kegembiraan kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentunya, kegembiraan itu harus mampu menjadi motivasi dan pendorong bagi kita untuk menyempurnakan apa-apa yang Allah perintahkan. Kegembiraan inilah yang tanpa kita sadari mewujudkan satu atmosfer dan lingkungan yang saling berfastabiqul khairat. Ketika kita lihat, boleh jadi jamaah di sebelah kita lebih senior dari kita,
dari sisi usia, lebih nampak kurang prima dari sisi kesehatan, tapi dia ternyata tiap malam tak pernah bolong tarawihnya. Maka ini seharusnya mendorong kita, aku harus lebih baik daripada yang bersangkutan. Kalau kita lihat orang yang lain yang ada di sekitar kita, bagaimana bulan ini betul-betul dijadikannya sebagai bulannya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah lepas. Apakah dibaca, apakah disimak, apakah ditadaburi dan coba untuk dipahami. Apalagi sampai pada tahapan kita mengamalkan isi Al-Quran dalam praktek kehidupan kita. Ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan yang seharusnya mendorong kita untuk melakukan beragam amal-amal yang positif dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan ini? Kegembiraan selama bulan Ramadan dapat kita wujudkan dalam bentuk meningkatkan kepedulian sosial antar sesama kita. Orang yang bergembira biasanya nggak perhitungan. Orang yang bergembira biasanya suasana hati yang penuh dengan keceriaan ini membuat dia begitu ringan untuk bisa berbagi dengan sesama. Maka dikatakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah orang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Rasulullah begitu masuk bulan suci Ramadan, khususnya begitu masuk 10 malam terakhir Ramadan. Ini gambaran. Jadi orang bergembira tentunya harus mampu melahirkan dampak kepedulian sosial yang makin tinggi kepada sesama. Kalau tadi digambarkan bagaimana begitu banyak kegiatan di masjid, di sisi lain beragam kegiatan ini perlu support dari kita. Ekspresi kegembiraan tentunya mensupport segala program-program kebaikan yang dibuat. Bayangkan, memberikan makan berbuka saja kepada orang yang puasa. Dikatakan Rasulullah, man aftara sha'iman falahu mislu ajris sha'im. Siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang puasa sedikit pun. Nah, ini gembira. Gembira yang mendorong kita makin termotivasi, gembira yang membuat kita makin peduli. Para hadirin rahimakumullah, ekspresi yang ketiga dari kegembiraan, tidak ada yang lebih menyenangkan di bulan Ramadan ini dan membangkitkan kegembiraan bagi kita semua, melebihi momentum kebersamaan dengan Al-Quran. Kalau orang gembira dengan Ramadan, maka hendaklah dia semakin intensif membersamai Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, beliau pernah katakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran." Sekiranya hati kita bersih, sampai kapanpun kita tak akan pernah puas membaca Al-Quran. Di sini dia. Jadi kegembiraan itu mendorong kita untuk makin selalu berinteraksi dengan Quran. Walaupun malam mengikuti salat Isya dan Tarawih, imam membaca beragam juz yang ada, bukan berarti itu membuat kita tidak semangat. Minimal menghatamkan Al-Quran sekali selama Ramadan, itu minimal. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, ketika dia tanya pada Rasulullah, Nabi, berapa hari sekali sebaiknya aku khatam? Nabi berkata, khatamkan Quran setiap sebulan sekali. Karena anak muda dia tanya lagi, aku bisa lebih dari itu. Nabi berkata, khatamkan tiap 10 hari sekali. Artinya per hari 3 juz. Karena masih muda, dia minta lebih lagi, aku bisa lebih dari itu. Nabi berkata, khatamkan setiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz.
Ketika sahabat tadi minta lebih, apa kata Rasulullah? La yafhamul Quran man yahtimuhu aqal min thalath. Takkan paham apa yang dibaca bagi orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Nah, jadi tetap kegembiraan bukan sekedar selesai, tapi ada yang menyangkut di hati kita, di pikiran kita, dari bacaan-bacaan yang menghadirkan ketentraman dan tambahan kegembiraan bagi kita semua. Para hadirin rahimakumullah, bagian dari ekspresi kegembiraan yang tak boleh kita abaikan juga selama Ramadan. Ramadan adalah momentum kita bergembira. Kenapa? Karena disinilah terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan ketika kita beribadah 1000 bulan. Ini malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau orang cuma cari Lailatul Qadar di tanggal 27 atau di malam-malam ganjil, ya mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi ketika dari awal Ramadan dia gembira, usiaku pun mungkin tak sampai 83 tahun. Bagaimana momentum Lailatul Qadar ini tetap Allah buka khusus untuk umat Nabi Muhammad, mempertimbangkan pendeknya usia umat Nabi Muhammad. Maka kita pun berkompetisi, bersemangat, senang untuk mengejar malam ini. Semoga tentunya ini menjadi bekal bagi kita. Bukan hanya kita selesaikan puasa, tapi juga wailun liman laqiya Ramadan falam yughfarlah. Celakalah mereka yang sudah diperjumpakan dengan Ramadan, tapi di akhir Ramadan dosa-dosanya tidak terampuni.